tak main-main lagi dengan Nadia. Pada akhirnya Saleha langsung membawa Nadia ke kantor polisi dan menyeret Nadia langsung ke penjara. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Rabu 6 November 2024. Wah, kalau dipikir-pikir Saleha sakit ada baiknya juga ya guys ya. Tapi ada anehnya juga. Kenapa Saleha ini ya baru sadarnya ketika dia mendapatkan penyakit yang luar biasa seperti ini. Di saat dia tahu sisa hidupnya cuma 6 bulan lagi, dia baru melakukan ketegasan yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang berusaha jahat sama dia jadi ketakutan sendiri nih sama Saleha sekarang. By the way, sedikit Mimin menceritakan tentang poin-poin di beberapa episode ke belakang ini ya guys ya. Nah, seperti yang kita tahu kalau sekarang problemnya masih ada pada Nadia memang. Karena Nadia ini ya kalian tahu lah. Nadia ini benar-benar sangat amat kurang ajar, luar biasa jahatnya. Dan jujur bikin kita tuh jadi nggak tenang juga nih untuk nonton sinetron Saleha ini. Karena sekarang inti dari balas dendam dari Nadia itu kan cuma dari Ibu Rianti doang. Dan sebenarnya di hati Nadia terdalam itu dia nggak ada dendam sebenarnya sama si Saleha ini. Tapi gara-gara memang udah sikapnya ini udah 11-12 dengan ibunya, tanpa ada bukti sedikit pun dia hanya mengacu kepada surat-surat yang sudah dibuat oleh Ibu Rianti, di mana Ibu Rianti memanipulasi Nadia. Kemudian Nadia juga udah diingatkan beberapa kali sama Bara, sama Pak Darmawan, tapi tetap aja ngeyel. Ya membuat kita jadinya ya berharap aja nih apa yang sudah terjadi pada Ibu Rianti ya juga harus dirasakan oleh Nadia. Karena pada akhirnya orang-orang yang dendam sama Saleha tanpa berdasar itu ya memang harus dipenjara dan kalau bisa meninggal dalam keadaan yang naas. Itulah yang kita harapkan sekarang. Tapi di sisi lain kita juga berharap si Salehanya nggak memble terus-terusan kayak dulu loh. Kalian lihat nggak sih di beberapa episode ke belakang ini setelah Saleha tahu dia umurnya sisa 6 bulan lagi, dia tuh jadi menjadi Saleha yang kita inginkan lah selama ini. Yang kita inginkan Saleha ini kan menjadi seorang wanita yang tegas, kemudian tidak mudah ditindas, tidak mudah dijahat-jahatin sama orang lain. Dan kalau memang dia dijahatin sama orang lain ya udah bales aja kejahatan orang lain tersebut. Sebenarnya kan itu ya yang kita harapkan dari Saleha. Tapi sampai sekarang itu ya setelah dia mengetahui kalau dia mengidap penyakit kanker stadium akhir dan umurnya sisa 6 bulan lagi, dia baru berubah nih. Kenapa nggak dari dulu aja kan kalau dipikir-pikir. Dan kenapa di saat dia hampir kehabisan waktu, dia baru sadar kalau dia tuh mesti tegas. Dan jujur ini tuh bikin kita greget juga ya guys ya. Kalau udah tahu dia mau meninggal, kenapa baru sekarang nih tegasnya? Kenapa nggak dari dulu aja berusaha untuk ya membela diri lah setidaknya ketika orang ngejahatin Saleha. Seolah Saleha yang dulu itu sebenarnya dia udah tahu kalau dia itu dijahatin, tapi dia mencoba bersabar aja terus dan gak berusaha untuk tegas gitu melawan orang-orang yang jahat ini sama Saleha. Dan apakah itu adalah hal yang baik? Enggak juga kan sebenarnya. Dan kalau menurut Mimin adalah kalau hal yang baik itu ya Saleha seperti sekarang berusaha untuk membela dirinya karena tahu dia itu sebenarnya enggak salah sama sekali. Nah, kemudian nih penyakit Saleha ini kan udah parah banget ya. Udah dihitung-hitung tuh ya Saleha ini gak nyampe lah umurnya 6 bulan lagi. Dia berusaha sekali untuk membuat kenangan-kenangan manis bersama Nando, bersama Reza. Dan dia berharap kalau dia tuh gak mau nantinya Nando menangisi kepergiannya Saleha ini. Ya mana bisa ya guys ya. Orang yang disayang meninggal dunia yang gak mungkin kita gak nangis lah. Dan
itulah yang pasti dirasakan oleh Nando. Apalagi ketika Nando tahu kalau Saleha ini mengidap penyakit berat di saat Saleha ini sudah tiada. Ya pasti bakalan gila lah Nandonya. Saleha ini kayak yang gak pernah mikir aja ya guys ya. Dulu aja tuh si Azam pada akhirnya tahu juga nih si Saleha kalau Azam dalam keadaan yang sakit, kemudian Saleha akan berusaha terus-terusan untuk menjaga Azam. Dan ya semestinya itu juga kan yang dilakukan oleh Nando terhadap Saleha. Jangan mengambil kesempatan Nando juga dong, jangan menghentikan kesempatan Nando juga dong untuk membuat Saleha ini ya disayang sama Nando di akhir hayatnya. Kemudian Nando juga walaupun dia sedih tapi dia tetap berusaha untuk memberikan kebahagiaan bagi Saleha, karena ya dia pastinya akan lebih memperhatikan Saleha. Bahkan dia juga akan mungkin membawa Saleha ke luar negeri kali untuk bisa mengobati Saleha dulu. Ya setidaknya berusaha dulu lah untuk bisa menyembuhkan si Saleha ini. Tapi gara-gara Saleha mendengarkan satu statement dari dokter saja dan tidak mencari tahu dari dokter-dokter yang lainnya, jadinya Saleha berpikir kalau umurnya itu ya sesuai dengan prediksi dari dokter saja. Coba aja kalau Saleha pergi ke beberapa dokter yang lainnya, atau bisa jadi ya ke luar negeri lah untuk memastikan dulu apakah ini bisa diobati atau enggak. Namanya juga usaha ya, tapi Saleha ini seolah tidak mau berusaha dan membiarkan itu semua terjadi. Kemudian yang jadi pertanyaan Mimin juga nih sekarang, si Zahra yang waktu itu mengungkapkan tentang kejahatan Nadia kepada Saleha. Tiba-tiba dia nggak ada aja nih di sinetron Saleha. Tiba-tiba dia dibuat pindah ke kota lain karena pengaduan dari si Nadia ini. Nggak masuk akal aja nih kalau menurut Mimin, nggak masuk akal bener-bener deh. Jadi alur ceritanya itu seolah kayak yang dibuat bingung juga sama ibu penulisnya. Emang sih alur ceritanya ada problemnya, ada kendalanya, kemudian ada yang membuat kita tuh jadi deg-degan juga, jadi happy juga tentang Dita juga kan yang berusaha untuk menghancurkan Saleha, tapi pada akhirnya dia juga akan tunduk juga nih sebentar lagi sama Saleha. Tapi di sisi lain dengan kehadiran Zahra yang tiba-tiba, kemudian dia tiba-tiba menghilang juga. Kemudian maksud dari Saleha itu melihat si Zahra ini tuh buat apa. Seolah si Zahra ini akan menggantikan posisinya Saleha nanti ketika Saleha sudah meninggal dunia. Zahra lah yang akan menjadi istrinya Nando setelah itu. Karena Zahra menyayangi Reza sepenuh hatinya. Tapi tiba-tiba sekarang dia menghilang begitu saja gara-gara Nadia. Nah ini nih yang bikin kita tuh jadi kebingungan juga ya guys ya. Jadi apa nih maksud dari alur cerita sinetron Saleha ini? Mau dibawa kemana nih alur ceritanya? Mau dibawa membuat kita bingung kah? Atau memang akan mengkerucutkan problemnya dulu nih agar pada akhirnya semua orang tuh jadi tahu maksud dari penulis itu seperti apa. Tapi jujur kalau untuk sekarang terlalu banyak problem dan terlalu banyak yang harus diselesaikan gitu loh. Tapi di saat kita menunggu penyelesaiannya, ternyata nggak ada penyelesaiannya sama sekali. Bahkan pemainnya langsung dihilangkan begitu saja. Kemudian di sisi lain, balik lagi ke alur ceritanya ya guys ya. Nah seperti yang kita tahu kan kalau di episode sebelumnya, Dita ini ketahuan oleh Saleha dia ingin memberitahu Nando tentang penyakit Saleha ini. Sementara Saleha tuh gak ngerti apa nih maksud dari ibu Dita ini sebenarnya. Bukankah dengan dia yang sakit seperti itu Bu Dita mestinya bahagia? Ya gak sih? Karena kan memang Bu Dita akan mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini. Dan ya setidaknya kematian Saleha ini adalah kematian yang sangat amat ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh ibu Dita. Dan ya semestinya ya tunggu saja, waktu itu akan datang, gak usah dipercepat, orang-orang bakalan tahu juga tentang penyakit Saleha ini. Karena semakin banyak Ibu Dita ikut campur ya semakin kesel juga nih Saleha. Karena rencana dia selama ini jadi kacau balau terus-terusan gara-gara Ibu Dita.
Dan pada akhirnya Saleha ini memberikan sebuah kerjasama lah untuk Ibu Dita. Karena Ibu Dita ini benci sama Nadia dan Saleha pun juga benci sama Nadia. Jadi ya udah, sekarang mereka harus bekerja sama untuk menghancurkan si Nadia ini. Intinya itu ya kan tentang itu ya, ditambah lagi kan dengan Gania sekarang hidupnya jadi kacau balau juga. Dia nangis-nangis terus karena udah mau diceraikan oleh Ferdi, tapi dia nggak mau diceraikan oleh Ferdi. Kemudian ya itu semua kan gara-gara Nadia juga. Ferdi memutuskan untuk menceraikan Gania ini ya gara-gara Nadia yang merengek untuk ya Ferdi ini menceraikan Gania kalau memang sayang sama Nadia. Dan Ferdi mendengarkan keinginan dari Nadia tersebut karena memang di hati Ferdi yang terdalam dia nggak cinta sama sekali dengan si Gania ini. Tapi sebagai seorang ibu tentu melihat anaknya yang patah hati seperti itu dan tahu kalau Gania jatuh cinta banget sama Ferdi dan gak mau ditinggalkan oleh Ferdi, ya dia akan berusaha apapun yang diinginkan oleh Gania, dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Dan sekarang ada tawaran bagi Saleha, ada tawaran dari Saleha untuk bekerja sama menghancurkan Nadia, yang mana Nadia juga menghancurkan hati anaknya. Ya gak salah dong kalau Bu Dita ini mau bekerja sama dengan Saleha nantinya, karena sekarang ini kejahatan Nadia itu udah semakin terang-terangan. Kalian tahu kan gimana Nadia brutalnya di episode sebelumnya. Dia berusaha untuk memukul Saleha dan nantinya dia ingin membawa Saleha ke sebuah tempat dan kalau bisa ya membuat Saleha meninggal dunia lah pada intinya. Tapi untung saja Saleha di sini berubah menjadi sosok yang luar biasa tegas. Dia berhasil menangkis pukulan dari Nadia ini dan pada akhirnya niat jahat Nadia pun jadinya batal. Niat jahat Nadia untuk menghabisi Saleha pun jadi gagal total dan pada akhirnya Saleha lah yang membawa Nadia ke suatu tempat. Nah ini nih Mimin sih sangat amat berharapnya kalau Saleha ini membawa Nadia ke kantor polisi. Karena kalau dipikir-pikir nih ya, sebelumnya kan Saleha udah ngomong nih berdua sama Ibu Dita. Apakah Ibu Dita ini mau bekerja sama atau tidak untuk menghancurkan Nadia dengan Saleha juga. Kemudian di sisi lain si Saleha pun juga mempunyai beberapa bukti yang kuat tentang Nadia yang pernah melakukan kejahatan terhadap 2 mantan tunangannya. Dan dia juga sebelumnya pernah dijadikan tersangka juga kan oleh pihak kepolisian. Jadi sekarang jika Dita memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian dan memberikan bukti-bukti kejahatan Nadia kepada Saleha, kemudian Saleha juga memberikan bukti-bukti kejahatan Nadia di masa lalu tentang apa yang sudah dikatakan oleh Zahra, ya gak akan berkutik lagi nih si Nadia ini. Dia pasti bakalan dipenjara dan ya gak ada alasan bagi pihak kepolisian untuk membebaskan dia. Jadi ya setelah ini Saleha jadi fokus untuk kematian dia, fokus juga untuk setelah itu mengusir Dita, dan ya apakah ini pertanda kalau sinetron Saleha bakalan tamat juga? Udah gak sabar banget nontonnya ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.